Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 dengan materi kebahasaan teks berita. Kebahasaan teks berita yang pertama, penggunaan verba transitif dan pewarta. Apakah yang disebut dengan verba transitif itu? Verba yang memerlukan dua nomina, satu sebagai subjek dan yang satunya sebagai objek. Contoh, Sheila mengunjungi SMK Pembina 1 Palembang. Solang kembali, Sheila mengunjungi SMK Pembina 1 Palembang. Contoh kedua, Joan membeli surat kabar terbitan hari ini. Contoh kedua itu terdapat ada subjeknya dan ada objeknya. Perlu diketahui, Sheila sebagai subjek, mengunjungi itu predikat, SMK Pembina 1 Palembang itu objek. Maka yang jelas dalam verba transitif ada dua tadi, satu sebagai subjek dan yang satunya sebagai objek. Kemudian yang kedua ada verba pewarta. Nah, kata yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu percakapan. Contoh, coba perhatikan anak-anak, contoh yang Pak Guru sampaikan. Sheila Afsari mengatakan bahwa mengikuti berbagai organisasi di sekolah dapat meningkatkan rasa percaya diri. Contoh yang kedua, Profesor Hamdan menjelaskan bahwa nanti malam akan terjadi hujan meteor. Itu anak-anak contoh dari verba pewarta. Jadi pewarta memberitakan. Dan yang B, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang. Penggunaan bahasa baku lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer atau kedaerahan akan dihindari dalam media-media nasional. Itu yang B, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Karena baku di sini insya Allah akan mudah dipahami oleh pembaca. C, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung. Dalam teks berita, kamu akan menemukan kalimat langsung. Mungkin agar tahu kalimat langsung itu bagaimana, beginilah ciri kalimat langsung, yaitu ditandai dengan dua tanda petik ganda, petik double, dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan
pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh di sini ada petik pembuka. Pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, tanda petik ganda. Ucap Sutomo. Ini termasuk kalimat langsung dan disertai oleh narasumber atau narabritanya. D. Penggunaan konjungsi. Konjungsi itu apa toh? Konjungsi itu kata hubung. Teks berita menggunakan konjungsi untuk memperjelas maksud berita. Konjungsi yang biasa digunakan yaitu konjungsi temporal atau penjumlahan. Ulang kembali, konjungsi yang biasa digunakan yaitu konjungsi temporal atau penjumlahan. Seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini berkaitan dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Gimana anak? Sudah bisa diterima? Sudah jelas? Insya Allah jelas. Dan anak-anak, ini Pak Guru bacakan karena ada tugas yang kalian kerjakan. Bacalah teks berita berikut dan amatilah kaidah kebahasaannya. Nah, kalian juga membaca, Pak Guru juga membaca. 3 atlet Asian Para Games berbagi motivasi. tribunjakarta.com, Kebayoran Baru. Sebanyak 3 atlet Asian Para Games menceritakan kisah mereka berjuang bergelut di dunia olahraga. Mereka bercerita dari awal terjun di bidang olahraga hingga sukses merebut prestasi di hadapan para karyawan bank swasta. Atlet yang menceritakan kisah inspirasi itu diantaranya atlet para swimming dan peraih 5 emas Asian Para Games 2017. Jendi Pangabean, atlet para powerlifting dan peraih medali perunggu Rio Paralympics 2016. Ninengah Widiasih, terakhir atlet tenis meja dan peraih medali perunggu London Paralympics 2012, Dian David Michael Jacobs. Mereka berbagi kisah perjuangannya masing-masing. Tampak para karyawan bank bertepuk tangan kagum usai para atlet tersebut menceritakan kisah mereka. Beberapa pembicara itu pun terkadang mengundang gelak tawa para karyawan. Kepala Divisi Hubungan Internasional National Paralympics Committee Sukamti Raharjo Bintoro mengatakan para atlet Asian Para Games mengikuti Asian Para Games 2018 di Indonesia. Seluruh atlet disabilitas Indonesia terlibat dalam ajang Indonesia 2018. Asian Para Games meraih prestasi terbaik, katanya. Anak-anak, dengan bacaan di atas, teks berita di atas, tugas kalian yaitu temukan aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks berita tersebut. Kamu dapat menggunakan tabel seperti berikut.
Nomor 1, aspek kebahasaan, verbal transitif. 2, verba pawarta. 3, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. 4, penggunaan kalimat langsung. Yang 5, penggunaan konjungsi. Coba itu dicari di teks berita di atas atau tersebut dengan soal yang ada 5 itu. Dicari verba transitifnya, dicari verba pewarta, mencari penggunaan bahasa yang bersifat standar, penggunaan kalimat langsung, dan penggunaan konjungsi. Semoga anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Insyaallah memperhatikan dan menyimak apa yang Pak Guru baca, kalian juga membaca, bisa mengerjakan 5 tugas tersebut. Nah, demikian anak-anak materi pada kesempatan ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa ke materi yang berikutnya, yaitu materi penyusunan teks berita. Itu mari kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi